Kira-kira kata-kata saya ini kasar, menyinggung perasaan atau mengingatkan tentang kekuasaan? Mengingatkan tentang kekuasaan. Wahai bupati-bupati seluruh Indonesia, wahai camat-camat, gubernur-gubernur, kalian punya kekuasaan akan hilang paling lama 2 periode, itu pun kalau ada yang milih. Paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Mumpung tanda tangan masih laku, mumpung APBD masih di tangan. Kalau ada DPR yang tidak setuju, kita doakan cepat mati. Tadi saya datang dari Makassar, saya pakai peci yang paling bagus, pakai baju yang paling mantap, pakai sorban yang paling cantik. Sampai di rumah Guruta semuanya disuruh ganti. Lama saya berpikir, mengapa disuruh tukar? Saya tidak layak berbicara di depan Guruta Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajdi LCMA. Beliau di Al-Azhar sampai doktor, saya LC saja, lagi cemas. Beliau di Al-Azhar dari tahun 1971 sampai 1985. Saya jauh belakangan. Beda isi kepalanya. Beliau 30 juz dalam kepalanya, saya juz 30 saja. Jadi kalau isinya tidak sama, paling tidak casingnya sama. Agak-agaknya itulah yang terselip, tersirat, tersimbol dari makna kepala, sorban, dan tadi kami sudah ambil foto. Insya Allah akan diupload. Jangan lupa like and share. Doakan saya supaya bisa istiqomah seperti Guruta. Lebih 40 orang yang mendoakan saya, insya Allah seperti Guruta bisa 77 tahun dalam keadaan sehat walafiat. Saya lahir 1977, sekarang 2020, umur 24. Itu pun mata sudah mulai. Tapi hari ini duduk dengan Guruta, saya merasa muda kembali. Begitulah hebatnya haibah, kemuliaan. Maka bersama dengan orang yang baik, Masya Allah, tabarakallah. Di tempat lain bolak-balik tiap malam orang berdoa, ya Allah berikanlah kami pemimpin yang saleh. Tapi orang di Baru tidak lagi berdoa karena bupatinya sudah memang Pak Saleh. Masya Allah, tabarakallah. Sambutan beliau tutup tadi, sebelum salam tutup, beliau tutup dengan kalimat wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Pak Bupati alumni Darud Dakwah wal Irsyad juga ternyata. Rupanya beliau berkata, cerita dengan saya, sore beliau sekolah Arab, sekolah agama, sekolah Darud Dakwah wal Irsyad. Paginya sekolah umum, sorenya tetap sekolah agama. Itulah yang membuat beliau mengundang ustadz, bukan mengundang penyanyi dangdut. Nanti malam kita akan berjumpa. Jangan lupa, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran-pelajaran yang dapat Abdul Somad ambil? Saya tidak layak berceramah di sini. Di belakang saya adalah Guruta, ulama, para mujahid fisabilillah. Saya hanya sedang bercerita tentang pelajaran yang bisa diambil Abdul Somad untuk dibawa pulang ke tempat nun jauh di sana, Riau, Sumatera. Betul, Riau di sana. Takutnya di sana pun. Masya Allah, tabarakallah. Saya merasa tidak punya kapasitas untuk menceramahi karena masyarakatnya sudah lama mendengarkan ceramah Guruta, alim ulama, kiai, tuan-tuan guru.
Pelajaran pertama yang dapat saya ambil dari perjalanan ke Darud Dakwah wal Irsyad, yang pertama, bahwa ada orang membangun pesantren, seorang kiai, seorang ustadz, seorang guru, pulang dari Arab, pulang dari Makkah, bangun pesantren, biasa. Ada seorang alim ulama mendirikan lembaga pendidikan, biasa. Tapi Darud Dakwah wal Irsyad didirikan oleh seorang raja. Tahu raja? Raja, bukan grup band. Seorang raja yang punya kekuasaan, tapi dia tetap ingat akhirat. Dia bangun masjid. Ternyata setelah masjid dibangun, masjid kosong. Tidak ada orang mengisi surau. Langgar tidak berisi sholat berjamaah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Orang berkata, membangun masjid payah, membangun mengisi orang yang memakmurkan masjid lebih sulit. Maka dipanggillah Gurutta Syekh Kiai Haji Abdurrahman Ambudali dari Sengkang. Akhirnya datang, bertemulah dua. Yang pertama, orang punya kekuasaan, raja. Yang kedua, orang yang punya ilmu agama. Kombinasi antara kekuasaan dan agama, penguasa dan alim ulama, pewaris Nabi dan pewaris Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirilah Darud Dakwah wal Irsyad Mangkoso. Apa pelajaran dari sini? Bahwa selama ini pendidikan agama hanya diurus ustadz, hanya diurus kiai, hanya diurus LC, hanya diurus ulama. Salah. Pemahaman yang benar adalah agama akan dihormati, agama akan disegani, agama akan dimuliakan kalau bersama antara raja dengan ulama. Sinfani, ada dua kelompok. Kalau yang dua kelompok ini baik, rakyat menjadi baik. Tapi kalau dua kelompok ini jahat, umat akan menjadi jahat. Di mana ada dua orang baik, ada rajanya baik, ulamanya baik bersama, maka siapa yang ingin meniru itu, datanglah ke Darud Dakwah wal Irsyad Mangkoso. Ustaz Somad tahu ceritanya dari mana? Tadi. Makanya duduk dengan ulama sesaat sama dengan membaca buku satu perpustakaan. Duduk dengan ulama sesaat sama dengan membaca satu buku, satu perpustakaan. Saya tadi duduk dengan Gurutta Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajdi LCMA. Duduk, banyak saya ambil pelajaran dari beliau. Tapi orang kalau duduk sama saya nggak ada bertanya, minta foto aja. Insya Allah, tabarakallah, lama juga ini 3 jam ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini pelajaran. Ceramah saya memang di Mangkoso, ceramah saya di Baru, ceramah saya di Sulawesi Selatan. Tapi ceramah ini akan ditonton oleh orang seluruh dunia, betul? Karena ini akan diupload dalam channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe. Wahai bupati-bupati seluruh Indonesia, wahai camat-camat, gubernur-gubernur, kalian punya kekuasaan akan hilang. Paling lama 2 periode, itu pun kalau ada yang milih. Paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Maka kalau kalian mau punya kekuasaan yang kekal abadi, seperti raja yang ada di Mangkoso, sudah meninggal dunia, kuburannya tetap diziarahi orang sampai hari ini tanggal saya ingat, cuma ngetes saja. Berapa banyak pejabat-pejabat buka open house Idul Fitri, open house, open buka, house rumah, open house rumah terbuka, yang masuk lalat, tidak ada orang mampir. Tapi raja dulu yang ikut mendirikan pesantren, hari ini kuburnya masih ramai diziarahi orang. Apa maknanya? Bertemanlah kalian dengan ulama, berkawan kalian dengan orang-orang baik, dirikan pondok pesantren. Setuju? Siapa yang mau kami dekati? Kalau dulu ada raja yang mendekati Kiai Haji Gurutta Syekh Haji Abdurrahman Ambudale dulu tahun 1935,
Lebih 80 tahun yang lalu mereka sudah berteman. Sekarang Ustaz Somad, kami bupati-bupati, camat-camat, gubernur-gubernur, kades-kades mau mendekati siapa? Tidak usah kalian dekati Ustaz Somad. Cukup kalian dekati ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Datangi alumni Dede Imangkoso yang pulang dari Mesir. Tanya dia, hai alumni Dede Imangkoso, kau sudah lama di Mesir, apa yang kau mau? Tanah, ambil. Buat pondok pesantren, siap. Belum nikah, ada anak gadisku. Setuju? Saya cuma mau ngasih tahu aja, karena banyak orang yang punya jabatan, setelah jabatannya hilang, kena penyakit post power syndrome. Dulu ketika masih ada jabatan, pintunya dibukakan. Setelah jabatan tak ada, buka sendiri. Dulu dilayani, diladeni. Hari ini kekuasaan sudah tak ada. Lama-lama stroke, stres, depresi, mati sebelah. Kalau mau dikenang oleh zaman, sampai hari kiamat dikenang orang, belajar dari raja di Mangkoso, wakafkan tanah, dirikan masjid, bangun pesantren. Takbir. Ya Allah, sudah kusampaikan di Darud Dakwah wal Irsyad Mangkoso, ya Allah. Sudah diupload di internet, ya Allah. Kalau mereka tidak juga mau mengambil pelajaran, kuserahkan mereka padamu, ya Allah. Setuju atau tak setuju? Kira-kira kata-kata saya ini kasar, menyinggung perasaan, atau mengingatkan tentang kekuasaan? Mengingatkan tentang kekuasaan, karena kekuasaan itu indah. Kalau Ustaz Abdul Somad menunjuk tanah, itu tanah bangun pesantren, belum tentu bisa. Tapi kalau orang punya kekuasaan, itu tanah bangun pesantren, besok berdiri. Betul? Mumpung tanda tangan masih laku, mumpung APBD masih di tangan. Kalau ada DPR yang tidak setuju, kita doakan cepat mati. Iya, mau cepat boleh. Doanya adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Lembutkan hati mereka supaya hatinya lembut, mau bangun pesantren. Untuk apa lagi bangun pesantren? Darud Dakwah wal Irsyad kan sudah ada, kampusnya sudah 3. Kita mau bukan cuma 3. Darud Dakwah wal Irsyad cabang yang ke-1000 di Papua. Amin. Diresmikan oleh Guruta Profesor Dr. Muhammad Farid Wajdi didampingi Abdul Somad. Setuju apa tak setuju? Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah. Allahumma halla ballaghtu. Ya Allah, sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Apa maknanya? Belajar dari sini 1935, 1935 di sini ulama sudah bersama dengan zuama, di sini orang alim sudah bersama.